Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Miss Fauzia, dalam pelajaran fisika. Nah, kalau kita mendengar kata fisika, mungkin masing-masing kita punya beragam persepsi ya. Ada yang senang, ada yang bingung, bahkan mungkin ada yang pusing. Bahkan katanya fisika itu sulit. Padahal enggak loh. Kenapa bisa begitu? Karena fisika sangat erat kaitannya dengan banyak hal di sekeliling kita. Mau tahu apa aja? Let's check it out. Pernah nggak sih kalian merasa kedinginan? Pasti pernah dong. Nah, kalau kita dingin, biasanya kita memakai jaket. Tapi kenapa ya ketika memakai jaket mula-mula terasa dingin, lalu menghangat? Ini terjadi karena saat memakai jaket, udara yang ada di dalam ruang antara jaket dan tubuh mengalami pemanasan oleh tubuh. Karena suhu tubuh kan awalnya lebih tinggi. Karena awalnya suhu udara lebih rendah daripada suhu tubuh, maka pada saat pertama kali memakai jaket, tubuh memang masih terasa dingin. Namun, ketika udara sudah mengalami pemanasan, tubuh berkontak dengan udara hangat tersebut. Maka jadilah tubuh merasa hangat. Karena jaket adalah insulator panas, maka suhu udara dalam ruang antara tubuh dan jaket tetap panas. Dengan demikian, tubuh selanjutnya terus merasa hangat. Peristiwa yang kedua adalah langit. Kenapa sih langit berwarna biru? Ternyata langit berwarna biru karena sinar matahari yang menerangi langit siang berwarna putih. Sebenarnya terbuat dari warna pelangi. Debu dan partikel-partikel udara lain di udara mengurai cahaya dari matahari. Dan warna birulah warna yang keluar paling kuat. 8 foton cahaya warna biru muncul untuk setiap satu warna merah. Cahaya biru yang memancar keluar dari molekul 8 kali lebih terang daripada cahaya merah. Nah, langit yang tidak murni berwarna biru ini karena warna-warna lain juga mencapai ke mata kita. Akan tetapi, warna lain ditenggelamkan oleh warna biru. Itulah sebabnya mengapa langit yang kita lihat menjadi berwarna biru. Lalu, kenapa kalau mendung langit berwarna hitam? Jika tidak ada awan, maka cahaya matahari hanya dihamburkan oleh molekul gas dan partikel di atmosfer. Hasilnya, langit tampak biru. Tetapi, jika ada awan, maka awan yang terdiri dari molekul-molekul atau partikel air memantulkan, menghamburkan, dan meneruskan cahaya ke tanah. Jadi, yang kita terima adalah cahaya yang diteruskan ke tanah. Makin tebal awan saat mau hujan, maka makin sedikit cahaya yang dapat diteruskan ke tanah. Sehingga dari tanah kita melihat awan tampak kehitaman. Pernah lihat bintang berkelap-kelip? Ya, sudah pasti pernah dong. Tahu nggak sih kenapa bintang berkelap-kelip? Bintang sebenarnya itu nggak berkelap-kelip. Bintang kelihatan berkelap-kelip apabila dilihat dari jarak jauh dan ketika cahayanya harus melewati udara dalam perjalanannya ke mata kita. Saat sinar bintang melewati udara rapat, kemudian udara tipis, maka tampaklah bintang berkelap-kelip. Selanjutnya kita bahas tentang kentang goreng. Duh, enak banget kan? Kebanyakan kentang goreng gosong di tepi, ya nggak sih? Padahal seluruh bagian permukaan kentang mendapat suhu yang sama dari minyak saat digoreng. Tapi kenapa sih
kentang goreng hanya gosong di bagian tepi? Penyebabnya adalah perbedaan laju penguapan air di tepi dan di bagian tengah. Ujung yang runcing mengalami laju penguapan lebih tinggi daripada ujung yang datar. Nah, di ujung kentang gorengnya ini nih, laju penguapan air mendekati tak berhingga, sehingga matang dengan segera. Nah, makin runcing ujung kentang, maka makin gosong ujung tersebut. Makanya, kentang goreng selalu kelihatan gosong di bagian tepi. Sebenarnya masih banyak peristiwa lain yang erat hubungannya dengan fisika. Misalnya, kenapa pengemudi motor harus memiringkan badannya di jalan yang melengkung? Atau, kenapa sih pada saat kebakaran selalu muncul angin? Nah, sebenarnya jawabannya hanya ada dalam fisika. Makanya harus rajin-rajin ya belajar fisika. Baiklah, saya rasa cukup sekian. Kita lanjutkan di sesi yang berikutnya. Terima kasih.